Ya shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sudah bernyanyi, kita sudah menyembah, memuji Tuhan. Sekarang kita tiba saatnya untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini dalam ibadah keluarga Jemaat Getsemani terambil dari Yeremia pada pasalnya yang ke-15, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-4. Yeremia 15 ayat 1 sampai dengan 4. Tapi sebelum daripada itu, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, kami Jemaat Getsemani kembali dalam ibadah tengah minggu, yaitu ibadah keluarga. Kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Saatnya kami untuk duduk diam dan mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu sebagai pedoman bagi hidup kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Hamba-Mu yang dipercayakan, biarlah isi hati-Mu, setiap perkataan yang keluar dari mulut, bibir, lidah, hati hamba-Mu adalah benar-benar perkataan-Mu. Roh Kudus, ambil alih pikiranku, ambil alih hatiku, Engkau yang bertakhta beracara dalam setiap perkataan kami. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Ya, Yeremia 15 ayatnya yang pertama sampai dengan keempat, kita baca secara bersama-sama saja. Kita mulai. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Haleluya. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan. Yang ke maut, ke mautlah. Yang ke pedang, ke pedanglah. Yang ke kelaparan, ke kelaparanlah. Dan yang ke tawanan, ke tawanlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Haleluya. Saudaraku, Jemaat Getsemani dimanapun berada, kita bicara mengenai Yeremia 15, ya, Yeremia 15 ayat 1 dan 4 ini, di mana Tuhan marah. Tuhan marah karena perilaku bangsa Israel yang sudah tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka sangat menyimpang, jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Sehingga Tuhan marah. Tuhan berkata di ayat yang kedua, dia katakan, kalau mau ke maut ya ke mautlah. Kalau mau ke pedang ya pedanglah. Kalau mau ke kelaparan ya kelaparanlah. Kalau mau yang ketawanan ya tawananlah. Demikian marahnya sehingga Tuhan tidak kompromi, tidak mendengar. Tuhan tidak berkenan dengan seruan doa mereka. Dengan segala permohonan mereka, Tuhan tidak berkenan. Bahkan di akhirnya dia katakan bahwa segala apa yang dilakukan, dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kejahatan di bumi. Oleh karena segala apa yang dilakukan oleh Manasye bin Yosia bin Hizkia, Raja Yehuda itu. Nanti kita lihat apa sebenarnya yang terjadi. Haleluya. Situasi yang saat ini sedang kita alami sampai dengan saat ini, coronavirus ya, COVID-19 yang sedang berlangsung, kita orang percaya. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Kita juga harus percaya bahwa situasi yang sedang terjadi ini atas seizin Tuhan. Tuhan izinkan terjadi bagi kita semua situasi ini. Ya. Oleh sebab itu kita mesti tahu apa sebenarnya. Apa sampai
firman hari ini Yeremia, justru Tuhan bukannya membantu, menolong, menyelesaikan, tapi justru Tuhan marah. Ya, Tuhan murka terhadap bangsanya. Mari coba kita lihat ke belakang apa yang menjadi alasan sehingga Tuhan begitu marah. Mari kita lihat. Dia katakan di sini karena yang disebabkan oleh Manasye bin Hizkia. Kita coba buka di footnote-nya di bawah itu ada tertulis 15.24. Kita buka di 2 Raja-Raja 21 ya. 2 Raja-Raja 21. Mari kita lihat di 2 Raja-Raja 21. 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja 21. Nah, kita lihat Manasye Raja Yehuda. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 50 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal. Ya. Ia membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan walaupun sehubungan dengan rumah Tuhan itu telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Melakukan ramal dan telaah dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Haleluya, inilah penyembahan. Dia melakukan penyembahan Baal, penyembahan kepada Baal, kepada Dewi Asyera, kepada patung Asyera seperti yang dilakukan Raja Ahab. Ya, kemudian beribadah kepadanya. Terus segenap menyembah segenap tentara langit, bahkan melakukan pengorbanan. Baal itu penyembahan Baal harus mempersembahkan anak, harus mencium Baal, harus berzina, ya, bahkan melakukan peramalan, para memanggil telaah, melakukan ramal dan telaah dan menghubungi para pemanggil arwah, melakukan banyak yang jahat, melakukan pemanggil roh peramal, yang melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan. Ya, jadi ini yang dilakukan saudaraku terhadap Tuhan yang telah menolong dia, mengeluarkan dia dari tanah Mesir, tetapi bangsa Israel yang terjadi adalah menjauh daripada Tuhan. Jadi pada zaman Yeremia, yaitu di saat raja yang berkuasa antara lain adalah Yosia, kemudian Yoahas, Yoyakin sampai kepada Zedekia, ya, Zedekia. Mulai daripada Yoyakin sampai dengan Zedekia, mereka semua melakukan yang jahat di mata Tuhan, ya. Sehingga murka Tuhan terjadi, kekeringan di mana-mana, ya, kekeringan di mana-mana, peperangan di mana-mana, bahkan penyakit sampar pun terjadi, saudaraku. Jadi kita sebagai umat percaya, kita yakin apa yang sedang kita alami ini adalah benar-benar amarah Tuhan. Ya, Tuhan marah terhadap umatnya karena perlakuan kita yang sudah jauh dari apa yang seharusnya, saudaraku. Haleluya. Mari kita lihat penyembahan berhala yang terjadi pada zaman itu. Bagaimana dengan penyembahan berhala yang terjadi pada saat ini? Inilah yang membuat Tuhan marah dengan menyentil kita hanya dengan pandemi virus corona. Seluruh dunia langsung kocar-kacir, perekonomiannya hancur, ya, bahkan banyak karyawan yang harus menerima pemotongan gaji, bahkan lebih daripada itu PHK, dirumahkan, tidak bekerja lagi. Haleluya, ini hal-hal yang memang Tuhan marah, ya.
Apa sih yang membuat Tuhan marah? Kalau zaman Manase dulu, penyembahan kepada Baal, penyembahan kepada dewa-dewa kesuburan seperti Arsyera, ya, kepada tentara langit, itu pun dilakukan, bahkan bertanya kepada peramal, memanggil roh arwah-arwah orang mati. Itu dia. Allah kita, Allah yang cemburu, saudara. Allah yang tidak mau kasihnya itu dibagi kepada siapa saja. Apalagi perbuatan yang dilakukan oleh Manase. Nah, apakah perbuatan Manase itu terjadi juga pada saat ini? Di era modernisasi di tahun 2020 ini? Haleluya. Mari saudaraku, saya ajak saudara untuk melihat Yeremia 17. Yeremia 17. Kita buka sama-sama Yeremia 17. Haleluya, saudaraku. Yeremia 17. Kita kembali ke bacaan kita. Pada ayatnya yang kelima dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Haleluya, saudaraku. Nah, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan kekuatan manusia. Ia akan tinggal, dikatakan di situ, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Ia tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang yang tidak berpenduduk. Dan akhirnya saudara lihat bahwa yang terjadi bangsa Israel pada saat zaman Yeremia itu, akhirnya di zaman Raja Zedekia, seluruh bangsa Israel semuanya ditawan di Babel. Tuhan izinkan peperangan. Orang-orang Persia, orang-orang Babel datang untuk menyerang Yerusalem, dipukul rata habis semuanya dan ditawan di Babel, ya, di tanah Persia di sana. Haleluya, saudara. Jadi apa sebenarnya yang terjadi dengan kita pada saat ini, saudara? Apa yang membuat Tuhan marah? Inilah pengandalan akan diri sendiri, pengandalan akan kekuatan kita. Itu yang lebih kita utamakan. Itu yang lebih kita utamakan. Bapak Ibu sadar bahwa kita ada di dunia ini. Dunia dijadikan olehnya, dunia tidak mengenalnya. Ya, dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Yohanes 1 ayat 10 dan 11 itu. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Milik kepunyaannya tidak menerima dia. Isi dunia itu hanya ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, 3 hal inilah yang ada di dunia ini. Kita manusia yang lemah. Manusia yang tidak stabil. Ya, kita labil. Kita gampang terombang-ambing. Apalagi ada di dunia yang seperti tadi. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup terjadi. Keinginan kita, keinginan yang berlebihan menjurus kepada keserakahan. Ya, menjurus kepada keserakahan. Serakah, kata Kolose 3, itu sama dengan penyembahan berhala. Memuaskan diri sendiri. Ya, ingin memuaskan sebuah kebutuhan yang tidak cukup. Akhirnya kita menginginkan sesuatu yang lebih. Menjurus kepada keserakahan. Nanti kalau ditegur, tersinggung. Inilah akibatnya ego kita muncul. Serakah sama dengan penyembahan berhala. Haleluya, saudaraku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya. Kalau COVID-19 boleh terjadi, mari kita lihat diri kita. Apakah kita berseru kepada Tuhan? Ya. Yeremia juga katakan nabi-nabinya tidak berseru kepada Tuhan lagi. Ya, mereka bahkan mencari hal yang lain. Mereka tidak berseru kepada Tuhan.
Apakah saat ini kita juga tidak pernah berseru kepada Tuhan? Ya, mari kita lihat apakah dalam situasi seperti ini kita terus masih ego. Ya, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Karena egois kita. Kita merasa kita mampu, kita bisa. Apalagi kalau kita punya sedikit dana, punya sedikit uang. Oh, kita lupa bahwa hari Minggu itu harus hari ibadah, hari pengucapan syukur datang kepada Tuhan. Tapi kita tidak pernah menginjakkan kaki kita ke rumah Tuhan untuk beribadah. Atau memang tidak perlu datang beribadah, tapi marilah di rumah. Apakah kita juga beribadah? Haleluya. Kita lebih mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Kita lebih mementingkan sekelompok keluarga kita, anak kita, istri kita, orang tua kita daripada kita mementingkan Tuhan. Untuk itu dia murka, saudaraku. Ya. Kalau hal ini terjadi, kita orang percaya harus yakin bahwa Tuhan tahu karena Tuhan yang menciptakan isi dunia ini dan Tuhan punya segala-galanya. Untuk itu saudaraku, sadarilah. Ya, sadarilah dan ketahuilah bahwa ini terjadi karena ada banyak hal kita jauh daripada Tuhan. Kita melanggar perintah Tuhan. Untuk hal itu mari kembali kita introspeksi diri kita. Dan kita mau berlutut di hadapan Tuhan. Kita mau terus dekat, intim, akrab dengan Dia. Karena Dia Allah yang sangat cemburu. Dia marah jika saudaraku menjauh daripada Dia. Mari keluarga Jemaat Getsemani dimanapun berada. Kalau situasi yang sedang terjadi pada Yerusalem. Boleh dikatakan Yerusalem itu adalah keluargamu. Suamimu, engkau, istri, anak-anak itulah Yerusalemmu. Kalau ada banyak hal yang sedang terjadi. Apakah situasi yang terpuruk membuat engkau tidak punya apa-apa. Engkau mungkin mengalami COVID-19 ini dampaknya. Apakah engkau dipotong gajinya. Atau mungkin engkau dirumahkan. Ya, atau bahkan engkau di PHK-kan. Haleluya. Sadari ini dan lihat bahwa Tuhanlah mengizinkan semua itu terjadi. Untuk itu kembalilah. Kembalilah kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia. Mohon belas kasihan. Mohon pengampunannya, saudaraku. Berbanggalah kalau kita jadi orang Kristen. Kita punya Alkitab. Ya, yang menceritakan tentang keberadaan yang dahulu kala. Ini menjadi suatu jalan hidup kita. Bahwa pernah terjadi hal demikian. Kenapa? Karena kita menjauh daripada Tuhan. Jemaat Getsemani dimanapun berada. Hari ini komitmenmu. Datang kepada Tuhan. Panggil nama Dia. Mengucap syukur dengan datang beribadah kepada Tuhan. Di rumah Tuhan atau dimanapun saudara berada. Karena situasi COVID, mari mengucap syukur kepada Tuhan. Beribadah kepada Dia. Karena Dia Allah yang cemburu. Dia mau kasihmu 100% baginya. Untuk itu saudaraku percaya. Kita sama-sama memohon pertolongan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Untuk Tuhan selesaikan persoalan yang terjadi di negeri kita tercinta. Indonesia. Biarlah Tuhan menjauhkan kita dari corona. Virus ini tidak berlaku. Bahkan Tuhan memberikan kita kekuatan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Terpujilah Kristus. Firman keluarga yang singkat ini. Biar menguatkan saudaraku bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang selalu memberikan yang terbaik bagi saudara. Untuk itu jangan ragu lagi. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat firman yang singkat ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami Jemaat Getsemani dimanapun berada. Sektor Pison, Gihon, Efrat, Tigris, siapapun dia Tuhan, apapun keberadaan. Dalam nama Yesus aku doa, biarlah mereka menyadari hal ini. Untuk mereka mau kembali lagi kepada Tuhan. Mau menyatakan untuk mereka sekali Yesus tetap Yesus. Mereka mau berdampingan dengan Tuhan, mau terus berdoa, memanggil namamu. Rajin baca kitab suci, berdoa setiap hari. Sehingga pikiran mereka, hati mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dimampukan untuk terus mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Kami orang yang lemah Tuhan. Kami tak kuat apa-apa. Kami labil, kami gampang sekali terombang ambing. Untuk itu ya Bapa, jangan tinggalkan kami. Jangan biarkan kami sendiri. Hanya Engkaulah yang mampu merubah kami. Merubah negara ini. Merubah situasi yang sedang terjadi. Kami percaya Tuhan.
oleh kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan, belas kasihan-Mu. Selesaikan dalam nama Yesus. Cukup sudah penderitaan kami ya Bapa. Kembalikan kami ya Tuhan untuk menjadi milik kepunyaan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, cukupkan kami dengan penderitaan ini. Kami tidak mau penderitaan ini berlangsung dalam hidup kami. Kami mau sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau menjanjikan kami naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Kami berjanji Tuhan, kami mau menjadi setia kepadamu sampai dengan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah Kristus. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu akan siap memberi yang terbaik kepadamu sebagai tanda ucapan syukur. Karena mereka sudah lebih dulu memberi yang terbaik. Tuhan sudah lebih dulu memberi yang terbaik bagi mereka. Untuk itu Tuhan, terimalah pemberian mereka dengan sukacita yang datang daripadamu. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Segala sesuatu kami percaya umat-Mu memberi dengan sukacita. Karena mereka diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya mari aku percaya, ujilah aku kata Tuhan. Maka tingkap langit terbuka, berkat tercurah, bahkan berkelimpahan. Bahkan Engkau menjadi saluran berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini dengan doa berkat. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberi. Berkati tangan-tangan yang memberi. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Anak-anakku menghormati orang tua, keluarga rukun. Kesanalah berkat Tuhan diberitakan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai jemaat Getsemani dimanapun berada mulai hari ini. Terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.